saya selalu rekomendasikan teman-teman itu ibaratnya kita punya satu SOP, selama SOP-nya itu tidak Nggak muncul. terpenuhi, maka jangan sudah. Tapi jarang yang betul-betul mengikuti dengan baik karena ya tadi mungkin tergoda dengan kondisi pasar yang seolah-olah tadi ya, Pasti ya. seolah-olah itu menggoda, hijaunya atau merahnya menggoda. Bisa jadi Potensinya. karena kebutuhan, Pak. Ya, ya, ya. Nah, jangan sampai ini kebutuhan memang betul, oke. Tapi kebutuhan ini biasanya mereka buat bayar utang itu yang repotnya. Kalau bisa kan Tidak ya turun banyak itu aja jangan sih. sampai merogoh kocek gitu loh, Pak. Ya, ya, ya. Jangan sampai ngerogoh kocek, kita bisa kebutuhan, bisa Ya, itu aja sih, Pak. tercapai gitu loh. Kalau Ya. cuma ya realistis saja masih gampang, masih betul-betul gampang. Coba nanti praktekkan sudah. 3 bulan pertama itu praktekkan, saya jamin kalau mengikuti aturan dengan baik, Ya. mudah dapat, Pak. Tadi dengan catatan SOP ini perhatikan. Ya. Kalau tidak muncul, tidak keluar, jangan dipaksa. Ya, Pak. Hari ini Ya. tidak bisa masuk, tidak masalah. Besok bisa Ya. lebih baik lagi. Baik, Pak. Jadi jangan takut kehilangan momentumnya gitu. Kadang begini, teman-teman tuh begini. Ini kalau sudah ada pergerakan itu takut kehilangan momentumnya gitu loh. Padahal ketika berbalik pun ini bisa dapat peluang. Ya. Ketika naiknya dapat peluang, ketika turun dapat peluang. Toh juga kalau kita ndak entry kan ndak kehilangan apa-apa, Pak. Tapi kalau sudah terlanjur masuk salah, berubah arahnya, maka kita punya PR, kerja keras untuk menyelesaikan. Nah, jangan sampai nanti tergoda begitu. Ndak masalah, kita sabar. Kalau ndak cukup satu kondisi market tidak memenuhi syarat, tutup aja sudah. Nanti ada waktu lagi kita luang buka lagi. Buka sekilas, memenuhi syarat ndak dihitung lagi. Nanti ada SOP-nya, ya ada aturan mainnya, membaca pasar itu bagaimana. Kemudian langkah-langkah untuk entry itu seperti apa itu harus diikuti satu persatu. Resikonya bagaimana nanti harus diikuti. Selama itu digunakan maka jadi bisnis, bukan spekulasi. Karena kita sudah menerapkan. Mungkin di awal memang susah, karena itu perlu namanya latihan tadi. Ya. Perlu latihan. Tidak usah buru-buru, Pak. Waktu 1 tahun masih cukup. Jangankan 1 tahun, 6 bulan pun masih bisa cukup untuk banyak belajar. Yang penting betul-betul belajar. Bukan hanya kita dapat untungnya, jangan. Prosesnya itu loh. Kita mengambilnya bagaimana, kita menganalisanya seperti apa. Kalau nanti salah, itu bagaimana solusi kita gitu loh. Yang paling penting belajar itu di situ, bukan kita entry profit, wah seneng, kita profit, entry profit seneng. Tidak ada pembelajaran itu namanya. Pembelajaran itu setiap kita masuk transaksi, dasar kita apa? Setiap kita mendapatkan keuntungan, target yang kita capai itu bagaimana? Setiap salah di dalam posisi, solusi kita bagaimana? Resiko kita seperti apa? Ya. Dari sekian banyak transaksi nantinya, ya berapapun kita belum tahu ya, mungkin ada satu hari bisa 10 misalkan. Ini endingnya harus profit. Kalau endingnya masih minus berarti ada yang perlu dibenahi lagi. Jangankan 10 kali, 5 kali ya, batas kita ada 5 kali. 5 kali gagal, itu artinya ada yang salah. Mungkin kita tidak mengikuti SOP dengan baik, mungkin kita kurang jeli membacanya. Nah, nanti bisa diskusikan lagi, bisa dikomunikasikan lagi, bisa ditanyakan bahkan di screenshot kalau perlu, setiap entry di screenshot, setiap exit di screenshot. Sehingga nanti ada pembelajaran di situ. Kelihatan, oh ini masuknya di sini jam sekian, posisi candlenya begini, ketemu sudah. Nah, itulah pentingnya nanti belajar namanya, bukan hanya dapat untungnya, bukan, tapi prosesnya tadi yang paling penting ya. Kalau nanti sudah mengikuti proses itu, akan masuk di sana di benak masing-masing. Ya, ini nanti perlu diperhatikan ya. Kemudian selanjutnya tidak cukup hanya dengan targetnya, tapi ada resiko yang harus kita perhatikan. Namanya resiko atau risk manajemennya. Pasar uang itu tidak ada yang pasti kita bisa tahu naik atau turun. Kalaupun naik sejauh mana, sampai di mana, itu kita bisa cari probabilitasnya. Tapi tidak tahu maksimal betul apa enggak ya, nanti bisa lebih bisa kurang. Yang penting kita sudah membaca dari sisi ilmunya, potensi dan probabilitas itu jauh lebih tinggi gitu aja. Kita memperkirakan cuaca itu misalkan hari ini hujan, hari ini tidak hujan, ada ilmunya dari meteorologi geofisika. Tapi tingkat probabilitas kan lebih tinggi ya.
kelihatan kalau mau hujan itu mendung, kemudian gelap, itu kan probabilitasnya hujan, kemungkinan besarnya. Toh juga nanti bisa jadi tidak hujan, sama dengan begini membaca begini. Yang penting kita membaca karakteristiknya, membaca bagaimana sih kebiasaan pasar itu, gitu loh. Bisa dibaca nanti dari historinya, dari ceritanya. Kalau kita jualan misalkan jualan pakaian ya. Seorang penjual pakaian itu dia bisa memperkirakan Senin sampai Jumat misalkan. Dia bisa memperkirakan kemampuan daya belinya atau customernya itu berapa ketemu. Misalkan rata-rata satu hari yang belanja itu dari histori, dari pengalaman panjang ke belakang. Rata-rata satu hari yang datang misalkan 100 orang, yang beli sekitar 20 orang. Omsetnya satu hari rata-rata misalkan 200 juta misalkan. Ini sudah ketemu. Meskipun tidak pasti, tapi dia punya ukuran. Dari mana dia tahu? Dari historinya, dari sejarah, dari pengalaman yang kemarin-kemarin. Kalau hari Senin sampai Jumat misalkan 200 juta misalkan. Hari Sabtu Minggu naik 300 juta. Sehingga bisa memperkirakan. Termasuk ketika hari-hari biasa sekian. Nanti jelang Lebaran misalkan. Ini bisa naik 3 kali lipatnya misalkan. Bisa 900 juta misal. Dari mana dia tahu? Dari tahun yang kemarin, dari tahun yang lalu gitu. Nah demikian juga di pasar nanti ya. Di pasar itu bisa dibaca dari historinya, dari sebelumnya. Semua indikator yang ada di MetaTrader itu sama, dasarnya adalah history. Tapi kalau dengan menggunakan candlestick itu akan jauh lebih valid, lebih akurat dibanding dengan indikator itu sendiri. Nah, kita kembali ke resiko dulu ya. Kita kembali ke resiko. Biar kita tahu resikonya seperti apa. Di dalam trading ya, di dalam bisnis apapun selalu kita berhadapan dengan namanya resiko. Yang penting bagaimana meminimalkan saja. Tidak usah takut dengan resiko, kita minimalkan ya. Selalu pasti ada. Nah, resiko berapa yang ideal? Resiko berapa yang realistis di dalam trading ini? Khususnya di emas misalkan ya. Kita bisa menggunakan persentase 1% atau 2% atau misalkan 5%. Bisa dipilih dengan seperti ini. Yang realistis biasanya di antara 1 sampai 2%. Ini per transaksi ya. Ini per transaksi. Nanti kita bisa merencanakan. Saya misalkan per transaksi 1% resiko. Misal ya, ini saya contohkan di sini. Saya mengambil 1% per transaksi. Saya batasi maksimal berturut-turut ya, misalkan 5 kali transaksi saya harus selesai, atau kita batas maksimum kita. Kalau 5 kali itu salah, gagal terus, maka stop, berhenti. Itu kalau 5 kali berarti 5%. Ini namanya risk management. Kita menghitung dengan sisi resiko kemampuan kita. Saya misalkan hanya 10% misalkan, tidak masalah. Jadi kemampuan dari tingkat kecemasan kita berapa untuk membatasi maksimal. Nah, saran saya karena masih di awal, jangan terlalu ngambil risiko tinggi. Karena masih belum punya pengalaman panjang di sana. Risiko yang semakin tinggi memang perolehan itu juga potensinya besar. Tapi risikonya kalau kita belum tahu nanti lebih membahayakan lagi.